Balik lagi di edit testing. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana caranya kita mengolah data BPS untuk penelitian yang akan kita lakukan. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan ini jurnal dari ini ya, Azelia Hairuni Putria dan kawan-kawan yang meneliti tentang rata-rata lama sekolah di Gorontalo dengan panel data, dengan regresi panel rata-rata lama sekolah, sama ini dari pemodelan rata-rata lama sekolah oleh Ludia Nimatuzaro dan Andrea. Jadi ini, mau bikin model rata-rata lama sekolah. Ini dua, untuk menentukan variabelnya saya menggunakan dua dasar jurnal ini. Nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan mau pakai variabelnya apa, tapi juga harus mencari dasar pemilihan variabel tersebut. Biasanya ditunjang oleh jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu gitu ya, termasuk lokusnya. Jadi kawan-kawan juga harus mikirin lokus atau tempatnya, mau milih provinsi mana gitu. Yang jelas kalau mau pakai data BPS yang dirilis, berarti minimal levelnya adalah provinsi kalau mau pakai regresi, karena yang diregresikan itu angka-angka kabupaten kota. Karena estimasi BPS itu biasanya hanya setingkat kabupaten kota gitu. Jadi minimal lokusnya adalah provinsi, nggak bisa kabupaten. Kalau kabupaten kan berarti yang diregresikan data-data kecamatan, berarti nggak ada datanya. Makanya harus minimal provinsi. Nah, pada contoh kali ini saya akan menggunakan provinsi Jawa Timur. Misalnya provinsi Jawa Timur. Nah, itu berarti nanti kan kalau menentukan lokasi juga harus ada alasannya. Misalnya itu yang terendah se-Indonesia atau gimana. Atau misalnya di Jawa ini udah maju, tapi kenapa di provinsi ini nilainya masih rendah gitu. Nah, itu harus ada alasannya dulu. Kenapa milih lokasi tersebut gitu ya. Tapi saya sebagai contoh aja mau menggunakan Jawa Timur. Nanti kan bisa menyesuaikan, bisa memilih tempat lain juga. Terus variabel-variabelnya kalau mau ditambah-tambah atau dikurang-kurang juga bisa. Dan ini juga kawan-kawan harus ada perbedaan dengan penelitian yang terdahulu gitu. Kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan? Ya, harus ada perbedaannya lah, masa sama persis sama penelitian yang terdahulu gitu. Jadi harus ada nilai tambahnya di penelitian yang kawan-kawan lakukan. Langsung aja kita buka BPS Jawa Timur ya. BPS Jatim. Langsung ke statistik menurut subjek. Jadi kan kita mau meregresikan, ini contoh yang mudah aja ya, pakai regresi linear berganda saya. Nanti bisa regresi panel bisa. Berarti kalau panel kan harus mengumpulkan data dari tahun-tahun sebelumnya juga ya. Kalau ini menggunakan regresi non parametrik spline truncated. Ini belum tahu juga saya ini yang kayak apa modelnya. Kalau saya pakai RLB contoh aja, langsung aja cari lama sekolah sini. Nah, muncul ya rata-rata lama sekolah. Nah, kita kalau bisa penelitian itu menggunakan data yang terbaru gitu, biar apa namanya biar update, bukan yang membahas hal yang udah lama gitu. Jadi harus pakai data yang baru kalau bisa. Ini terbarunya rata-rata lama sekolah ini ya. Kenapa saya milih rata-rata lama sekolah? Karena di IPM atau Indeks Pembangunan Manusia itu salah satunya menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai indikator pembangunnya. Jadi termasuk indikator yang penting lah rata-rata lama sekolah. Ini ya udah di download tahun 2023. Terus apalagi variabelnya? Di sini dia menggunakan variabel persentase penduduk miskin ya. Miskin. Kita cari aja. Persentase penduduk miskin. Nah, ini persentase penduduk miskin menurut provinsi, bukan. Persentase penduduk miskin menurut kabupaten kota di Jawa Timur nih ya. Angkanya 2024, pilihan 2023. Ini karena soalnya rata-rata lama sekolahnya 2023 ya. Jadi ini juga 2023. Unduh Excel. Terus apa lagi?
Beban ketergantungan. Ketergantungan. Rasio ketergantungan 2022-2020. Nah, angkanya yang 2023 belum ada ya berarti ya. Menurut kabupaten kota. Jadi kita skip yang ini. Rumah tangga penerima program Indonesia Pintar. Indonesia Pintar. Ini pakai 2023 ini berarti ya. Terus yang kita unduh aja. Nah, ini kan udah dapet persentase penduduk miskin sama ini ya, rumah tangga penerima PIP ini ya. Dapat dua variabel. Satu lagi saya mau dari sini, dari jurnal yang ini, dia pakai ini. Poverty rate sama ya, persentase penduduk miskin. Ini PDRB dan minimum wage. Ini pendapatan minim apa? Upah minimum wilayah. Kayaknya ini nggak ada kalau di BPS, jadi pakai yang ini, PDRB. PDRB. Hmm, banyak data PDRB nih. Kayaknya menurut saya lebih pasnya itu PDRB per kapita ya daripada PDRB total. Soalnya kalau per kapita kan udah dibagi jumlah penduduk. Oh ya, sebelum kawan-kawan menggunakan apa namanya indikator-indikator yang ada di BPPS, kawan-kawan sendiri harus paham apa konsep definisi yang digunakan di indikator tersebut gitu. Jadi pas misalnya jurnalnya mau seminar atau skripsi ya, skripsinya mau seminar atau sidang gitu udah ngerti duluan gitu apa indikatornya kalau ditanyain. Jangan sampai pakai indikator-indikator ternyata nggak terlalu paham. Itu kan apa ya, kesulitan sendiri kalau ditanya pengujinya gitu. PDRB. Laju pada distribusi laju. Coba kita PDRB per kapita atas dasar berlaku. Nah ini ya, per kapita atas dasar harga berlaku per kabupaten kota ini. Ini per kapita. Kita ya, kita unduh Excel. Nah, udah dapat berapa variabel tadi? PDRB, poverty rate, 1, 2, 3. Nah, 3 variabel ya. Pikir cukup. Nah, ini kita bikin dulu Excel baru. Excel baru ini dimasukkan rata-rata lama sekolah. Kabupatennya copy aja. Dari sini. Dari sini apa? Sini. Copy. Taruh di sini. Yes. Dan RLS ya, rata-rata lama sekolah. Tutup. Dasar penduduk miskin. 2023 ya, ini berarti ya. Kabupaten kotanya tadi ada. Nah, biasanya kalau di web BPS itu mereka kabupaten kotanya itu udah urut. Jadi ini udah urut ini. Jadi tinggal di copy aja 2023. Miskin. Miskin. Terus apa lagi? PIP ya ini ya. PIP ini kalau mau menurut kuintil boleh. Kuintil ini berarti kuintil 1 ini yang paling miskin ya.
Kuintil 5 yang paling kaya lah bisa dibilang. Nah, persentase penerimanya segini. Itu jadi ini bagi rata sih. Kalau saya pengennya pakai yang keseluruhan aja. Penerima ya, berarti keseluruhan yang penerima. Ini di copy. Ini misah ya, soalnya jadi di copy setengah dulu. PIP. Tadi PDRB ya. PDRB kapita ya. PDRB. PDRB per kapita. Ini kan banyak nih ya. Kayaknya bisa dibagi 1000 dulu kayaknya. Jadi Rp1.000 nanti satunya. Please 1000. PDRB-nya. Oh ini udah Rp1.000. Berarti nanti kalau udah bagi 1000 lagi juta berarti ya. Per kapita juta dalam juta berarti 33 juta per kapita setahun ya. Iya, dalam setahun ini PDRB 33 juta 148.600.000 dalam setahun PDRB per kapita di Pacitan. Ini udah ya. Nah, ini kita save. Ini yang file baru ini kita save. Taruh di terserah kawan-kawan ditaruh di mana. Saya taruh di download aja book 1 save. Tutup. Nah, dalam pengolahan ini saya pakai R ya. R. Pakai PSS juga bisa bebas, tergantung kawan. Saya pengen contohin pakai R. Langsung kita impor aja, import dari from Excel. Terus cari filenya book 1 tadi ya. Nah ya, sebelum kawan-kawan kalau masih baru install R, sebelum impor kawan-kawan harus install dulu ini library yang namanya readxl atau untuk read Excel-nya. Jadi di sini klik aja install, terus cari read Excel. Nah, langsung klik install ini. Kayak ini. Ini contoh aja. Sebenarnya saya udah install tapi nggak apa-apa untuk nyontohin. Nah, berhasil ya. Jadi nanti ada beberapa library, tinggal diinstal aja. Kalau misalnya ini QuantMode, jadi tinggal diinstal aja, klik di sini cari QuantMode terus install gitu aja. Nah ini Excel tadi udah diinstal ya. Terus read from Excel, cari filenya, buka di tempat kawan nyimpen. Ini otomatis. Nah, kok ada lebih satu? Ini tadi. Ini apa ini? Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini Jawa Timur ya. Hapus dulu ya berarti ya. Teman-teman, hapus. Save. Tutup lagi. Tutup. Import lagi. Cancel. Import from Excel. Book. Nah, udah ya. Import. Tadi setelah import data, ini datanya udah masuk book 1 ya. Nah, sebelumnya saya udah nyiapin sintaks. Ini contoh sintaks dari yang lama. Udah pernah. Jadi langsung bikin aja sintaks baru, script. Nah, ini ya. Ini yang baru, ini yang lama tadi. Tadi kan udah import. Ini berarti udah ya, read Excel ini udah. Ini udah. Nah, sekarang langsung di sini
sama library ini, tinggal diinstal aja dari sini. Install, cari library-nya, lmtest dan seterusnya. Nah, ini saya udah install, jadi saya tinggal pakai, tinggal dipanggil gitu. Kalau belum diinstal dulu. Ini tinggal dipanggil. Nah, segini. Ini sintaks untuk model regresi linear berganda. lmtest, di run, control enter lagi. Ini modelnya berarti di sini ada RLS, miskin, PIP, VDRP. Sini kan berarti RLS posisinya dipengaruhi oleh miskin, PIP, VDRP ya. Nah, modelnya gini. Langsung control enter lagi. Nah, ini disesuaikan nanti OLS model ini dipanggil. Nah, ini nama filenya, datanya dari book 1 ini ya, udah sama, tinggal di control enter lagi. Udah, terus di control enter lagi, outputnya sama OLS. Nah, ini untuk ngatur digitnya, control enter lagi. Outputnya langsung di control enter lagi. Nah, ini modelnya. Ini model RLB-nya. Digitnya ini ada banyak. Intercept-nya berarti apa namanya? Koefisien intercept-nya ini ya, signifikan, tapi ini nggak kepake. Variabelnya ada 3, 1, 2, 3. Dilihat yang signifikan menggunakan alpha. Ini p-value ya, sebelumnya lupa. Ini estimate dari koefisien regresi. Ini konstanta, intercept ini konstanta. Terus ini standar error, ini t-value, ini p-value. Jadi kita pakai ini biar gampang interpretasi, pakai p-value. Model regresi linear berganda yang signifikan menggunakan alpha 5% adalah persentase penduduk miskin. Kan 5% kan berarti lebih kecil dari 0,05 ya. Kan lebih kecil dari 0,05, jadi miskin ini signifikan sama PDRB ini signifikan. PDRB per kapita kan lebih dari 0,05 ya. Jadi dari model regresi ini dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin dan PDRB atas dasar harga berlaku per kapita secara signifikan mempengaruhi rata-rata lama sekolah di Jawa Timur. Gitu, yang ini nggak signifikan ya. Terus dari koefisien yang negatif berarti persentase penduduk miskin ini berhubungan negatif dengan rata-rata lama sekolah ya. Kalau dipikir secara logika harusnya emang benar ya, karena penurunan persentase penduduk miskin akan meningkatkan rata-rata lama sekolah gitu. Jadi semakin rendah orang miskinnya, maka pendidikannya bisa lebih tinggi. Berarti benar ya kalau secara logika. Nanti kalau ini hasilnya berlawanan dan tetap signifikan, itu bisa kawan-kawan cari aja alasannya di jurnal-jurnal yang terdahulu. Biasanya ada tuh dia yang berlawanan arah dengan yang kita logikakan gitu, atau yang seharusnya terjadi gitu. Tetap ada biasanya alasannya, dicari aja, tinggal dicari jurnal pendukungnya gitu. Kalau ini berarti peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 1% akan menurunkan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur sebesar 0,2877 tahun gitu ya. Peningkatan 1% penduduk miskin akan menurunkan 0,2877 tahun rata-rata lama sekolah di Jawa Timur. Kalau PDRB ini berarti tadi kan satuannya ini ya, juta tadi ya, kalau nggak salah juta. Jadi peningkatan PDRB per kapita sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan rata-rata lama sekolah di Jawa Timur sebesar 0,0040 tahun rata-rata lama sekolah di Jawa Timur. Itu sangat kecil sih, karena satuannya emang tadi juta rupiah ya. Gitu. Bisa nanti dikoreksi lagi kalau saya ada yang salah. Sementara itu tutorial yang dapat saya berikan. Di tutorial berikutnya mungkin ini akan saya lanjutkan ke pemeriksaan asumsi klasik ya. Asumsi klasik ini udah ada modelnya kayak ini ya, bisa nanti diregresikan.
Itu aja, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.